pukul 16. Oke, teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita absen dulu. Untuk kelas M, nanti absennya terpisah ya, karena takutnya masih ada yang kerja. Tapi untuk kelas reguler, kita absennya sekarang. Dimulai dari kelas H dahulu. Hmm. Oke, kita mulai absennya. Ulfani, Hadir, Pak. Rifki, Hadir, Pak. Rifki Dotulong, Rifki Dotulong, nggak ada Rifki Dotulong. Rio Alfalah, Izin Pak, izin Rio. Helsa, Trihastuti, Hadir, Bapak. Feby Febriilian, Muhammad Maulana, Muhammad Davin, Febi hadir, Bapak. Muhammad Davin. Saya nggak akan ulang absen ya. Dela Datul, Resti Nurmana. Bapak, maaf Elsa hadir. Bapak adalah hadir. Ini hadir. Apa iya udah? Bapak, maaf Elsa hadir. Makanya yang ini. Saya absennya di akhir aja supaya kalian ini ya. Ntar. Ulfani, ada Rifki Hadir, Pak. Hadir. Dotul, Rifki Dotul. Makanya kalian yang ini dong. Hah? Saya minta on cam semua coba. Yang hadirnya siapa supaya jelas. Kalau nggak on cam nggak saya hadir. Bapak hadir, Pak. Ulfani, Rifki nggak ada kan? Hadir ini. Rifki, Rio, nggak ada. Elsa, Bapak. Feby Febrilian, Hadir. mana mukanya? Ya. Muhammad Maulana, Muhammad Davin, Dela, Hadir. Hadir Bapak. Muhammad Davin hadir, Pak. Dela hadir, Bapak. kemudian Resti, Hadir. kemudian Muhammad Zikri, Hadir Pak. Ica Marisa, Hadir, Bapak. Marlan, Gina Amelia, Hadir, Pak. Hadir. Abdul Terus Rian, saya langsung Abdul Rian, Durian hadir Pak.
Nakita, Yogi, Siti Aisyah, Hadir, Pak. Rivaldi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sylvia, Muhammad Farhan, Silviana Fauzia, Hadir, Bapak Pak. hadir. Hadir, Pak. Aisyah, Bapak Silviana Fauzia hadir. Raisa, Dava, Salsabila, Hadir, Pak. Jailani Wabang, Jailani Wabang ada, Bapaknya hadir. Juliani Wabang ada, Jadi dua. Mardi Adam, Hadir, Pak. Ane Anurul Hikmah, Anda hadir, Bapak. Bapak Jalani hadir, Pak. Muhammad Nur Rizky, Bapaknya hadir. Muhammad Nur Rizky, Ranti Sri Mulyati, Ranti hadir, Bapak. Divangga Tabhijriyah, Hadir, Pak. Di Bangga hadir. Getruda, Aperia. Getruda, Hadir. Hadir. kemudian Muhammad Zikri, Hadir. Petronella, Yuliana Mamun, Zikri Nasrullah, Mutia Muslim, Hadir, Bapak. Dimas Ardiansyah, Dimas hadir, Pak. Dimas hadir. Aya Nur Anis, Hadir. Rian Susilo, Hadir, Pak, hadir. Sendirian, Pak. Hadir. Ayu Winarti. Hadir, Pak. Oke. Nanti di sesi terakhir kita absen lagi ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti saya alfakan lagi. Kemudian kelas F. Kelas F, Sofia, Hadir. Asmaul Awalia, Hadir, Bapak. Irnia Ningsi, Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Tasya, Hadir, Pak. Syafira Putri, Hadir, Bapak. Syahila Santika,
Hadir Bapak. Abigail Fernanda, Hadir, Pak. Rineta Yanda, Hadir, Bapak. Salsabila Almaida, Hadir, Bapak. Amira, Hadir, Bapak. Wanda, Hadir, Pak. Ali Rohman, Hadir, Pak. Intan Nabila, Hadir Pak. Arisa Dwi, Dian Rifki, terus Adri Wisnu, Hadir Pak. Salma Nadia, Hadir, Bapak. Gaisa Salsabila, Hadir, Bapak. Anissa Syakia, Hadir, Bapak. Siti Nuraini, Hadir Pak. Muhammad Zikri, Hadir, Pak. Boy Hudson, Hadir. Santi Citra, Hadir, Pak. Agung Agustian, Hadir, Pak. Adil Berliana, Hadir, Pak. Hadir. Nurma Sadia, Hadir, Pak. Febrianti Rambe, Hadir, Bapak. Zerlia Salamuk, Nana Muna Muslima, Hadir, Bapak. Ayu Fajar Lestari, Hadir, Bapak. Syawalia. Hadir, Bapak. Oke. Karena yang kelas F kondusif ya, kita nggak ada absen ulang. Untuk yang H, nanti kita absen ulang di akhir, karena memang kurang serius kalau yang untuk kelas A. Oke. Di sini kita akan membahas tentang identifikasi risiko, karena kita memang mata kuliahnya manajemen risiko, maka kita akan bahas bagaimana mengidentifikasi risiko tersebut, menilai risiko itu tersebut, dan yang terakhir mengendalikan atau memitigasi risiko. Nah, jadi di pertemuan kelima ini kita bahas tentang identifikasi risikonya. Nah, apa sih pengertian identifikasi risiko di dalam peraturan Menteri Keuangan? Nah, jadi yang mengatur tentang aturan dari identifikasi risiko ini atau manajemen risiko ini adalah Menteri Keuangan, dan peraturannya adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK ya. Jadi bukan undang-undang yang mengatur manajemen risiko ini, tapi peraturan menteri. Nah, tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Departemen Keuangan, identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, menunda, atau meningkatkan tercapainya sasaran. Ya, jadi segala sesuatu ya yang sifatnya identifikasi ya atau menyelidiki ya, terkait itu lokasi, terkait waktu, sebab dari suatu kejadian dan proses terjadinya, maka itu disebut dengan identifikasi. Nah, unit yang melaksanakan manajemen atau manajemen risiko atau identifikasi risiko adalah unit eselon 1. Eselon 1 di sini adalah kalau kita belajar level karyawan, kan level karyawan tuh ada top manajemen, kemudian ada middle manajemen, kemudian ada low manajemen. Nah, untuk eselon 1 ini adalah di top manajemen. Ya. Nah, jadi kalau misalnya top manajemen, unit eselon 1 itu kalau di perusahaan yaitu direktur manajemen resikonya. Ya. Jadi kalau perusahaan besar tuh, khususnya keuangan ya atau sektor perbankan ya, yang mengatur tentang manajemen risiko itu sekelas direktur gitu ya. Untuk apa? Untuk
memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut. Dan ini juga diwajibkan oleh PMK nomor 9 ini yang mengatur manajemen risiko harus unit sekelas eselon 1. Kalau di perusahaan, yaitu sekelas direktur manajemen risiko. Ya. Kalau di birokrasi, yaitu unit eselon 1. Ya kan, kalau di birokrasi pemerintahan tuh unit eselon 1 tuh ada eselon 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk apa namanya? Suara saya terdengar jelas gak? Katanya kecil. Halo, Jelas, Pak. Jelas, Pak. jelas ya? Jelas, Nah, Pak. kemudian, Untuk sekarang jelas, Pak. oke. Dan kemudian di sini, ya, kalau di perusahaan yang tadi kan sudah kita bahas top manajemen ya. Kalau di pemerintahan sekelas kepala, gitu, kepala divisi gitu ya, atau kepala bagian, misalnya kepala BKD, kemudian kepala kepegawaian dan lain-lain. Nah itu eselon 1 di dalam birokrasi pemerintahan. Nah, tujuan dari identifikasi risiko ini yang pertama adalah mengembangkan daftar komprehensif dan menyeluruh tentang sumber risiko dan kejadian yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian sasaran unit penjamin risiko atau UPR tadi. Ya, jadi tujuan yang pertama adalah mengembangkan daftar komprehensif secara menyeluruh ya tentang sumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko itu macam-macam kan. Ada sumber risiko dari eksternal misalnya yaitu pesaing, kemudian juga bencana alam misalnya itu kan sumber risiko eksternal. Kemudian juga peraturan pemerintah misalnya yang terkait dengan operasional perusahaan. Contohnya apa? Tentang batas upah minimum regional atau UMR misalnya. Nah, kemudian ada lagi sumber risiko di sini adalah sumber risiko internalnya. Misalnya apa? Risiko cacat produksi atau misalnya risiko terkait dengan eh, cadangan kas kalau di perbankan gitu ya, likuiditasnya gimana, kemudian reputasinya gimana gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber-sumber risiko. Nah, tujuan identifikasi risiko yang kedua yaitu melakukan formulasi dan kategorisasi risiko dengan komponen apa yang mungkin terjadi, event identification ya di sini ya, penyebab terjadinya risiko, waktu terjadinya, dan dampak negatif dari risiko tersebut di sini. Jadi tujuan identifikasi risiko tadi setelah atau selain mengembangkan daftar komprehensif tentang sumber risiko, yang kedua adalah memformulasi atau mengkategorikan risiko-risiko tersebut, gitu ya. Mana yang didahulukan untuk ditanggulangi atau dimitigasi, dan mana yang nanti gitu ya untuk ditanggulangi. Jadi di sini kalian harus membuat skala prioritas, gitu ya. Misalnya, gitu ya. Kalau skala prioritas itu, apakah kalian pulang dulu gitu ya untuk bisa berkuliah secara online? Ini untuk kelas H ya yang tadi, yang kurang kondusif gitu ya. Karena nggak ada di rumah, ada di kampus tapi di kantin ya. Nah, apakah pulang dulu ke rumah untuk melakukan kuliah secara online dengan baik gitu ya? Atau di kampus gitu ya sambil nongkrong dan sambil misalnya apa main-main gitu ya tidak serius. Nah makanya kan di situ ada skala prioritas di situ risikonya kalau di kampus gitu ya kalian misalnya harus di ruang kelas ataupun misalnya mencari tempat yang tenang gitu supaya apa namanya bisa berkuliah dengan baik. Atau misalnya pulang dulu gitu ya. Misalnya pulang dulu, tapi misalnya kalau pulang dulu waktunya tidak sempat misalnya kalau pulang dulu gitu. Ya berarti kan itu ada risiko kan. Kalau kalian pulang dulu risikonya tidak bisa mengikuti kuliah sesi 4 hari ini atau di kampus gitu, risikonya apa? Risikonya adalah misalnya perkuliahan jadi tidak kondusif gitu ya. Jadi terkesannya main-main karena berbarengan dengan mahasiswa lain misalnya jadi berisik kan ada yang ngobrol ada yang apa namanya
sambil makan atau apapun gitu ya. Nah, itu kalian juga harus memprioritaskan skala di dalam risiko itu. Apa yang mungkin bisa terjadi di dalam formulasi atau kategori risiko tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga, melakukan penggolongan atau kategorisasi risiko menurut penyebab ke dalam jenis risiko sesuai dengan kategori risiko yang tertuang dalam PMK 191 tahun 2008. Nah, jadi kita mengkategorikan risiko gitu. Mana yang termasuk kategori risiko reputasi, mana yang termasuk kategori risiko kalau di perusahaan perbankan, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan skalanya sudah besar, wajib menggolongkan atau mengkategorisasi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau perusahaan manufaktur, contohnya kategori risikonya ya kategori produk cacat misalnya, kategori misalnya komplain gitu ya, atau misalnya risiko lainnya gitu ya yang terkait dengan proses produksi perusahaan manufaktur tersebut. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Apa itu identifikasi risiko dan tujuan dari identifikasi risiko? Nah, selanjutnya adalah proses identifikasi risiko di sini. Ada input, ada metode dan teknik yang digunakan. Nanti kita bahas satu-satu apa saja sih metode dan teknik yang digunakan di dalam proses identifikasi risiko. Kemudian yang terakhir ada outputnya di sini. Nah, kita bahas inputnya di sini. Inputnya di sini adalah yang pertama enterprise environmental factor, yaitu faktor-faktor lingkungan gitu ya. Yang kedua, organisasional proses aset gitu ya. Bagaimana proses organisasi menggunakan aset perusahaan. Kemudian project scope statement, risk management plan, yaitu perencanaan terkait risiko manajemen. Kemudian bagaimana yang terakhir project management plan atau merencanakan manajemen proyek gitu ya. Nah, ini misal inputnya itu. Tools-nya di sini atau tekniknya bisa dengan documentation review, information gathering teknik, checklist analysis, assumption and analysis, kemudian diagram teknik. Nah, ini adalah metode atau teknik-teknik yang bisa kalian gunakan di dalam memanage atau mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi akibat misalnya ada project, kemudian akibat faktor lingkungan dan lain-lain. Nah, outputnya di sini adalah risk register. Maksudnya risk register di sini adalah risiko yang sudah terkategorisasi dengan baik, ya. Yang tadi kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Oke, kita bahas faktor input dari faktor lingkungan terlebih dahulu. Misalnya di sini, faktor lingkungan perusahaan yaitu penerbit informasi. Yang pertama adalah database komersial, akademik penelitian, benchmarking dari studi lainnya yang dipublikasikan dan yang tersedia. Jadi di sini adalah inputnya misalnya perusahaan ingin membuat suatu project gitu ya. Nah, misalnya projectnya itu rentan terhadap risiko-risiko. Misalnya apa? Kalau perusahaannya perusahaan infrastruktur misalnya kan, pasti di sana mereka harus melakukan riset dulu, benchmarking dulu. Benchmark misalnya apakah nanti proyek yang dilakukan itu misalnya sesuai dengan prosedur atau tidak. Atau misalnya perusahaan manufaktur yang menjual makanan gitu ya atau minuman F&B gitu. Nah, mereka harus melakukan penelitian dulu atau riset pasar atau benchmark gitu ya. Apakah produk tersebut kalau perusahaan manufaktur bisa diterima oleh pasar atau tidak gitu ya. Nah, biasanya bisa berdasarkan riset terdahulu gitu ya, ataupun misalnya dengan data-data historis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Itu untuk faktor lingkungan perusahaan. Kemudian aset proses organisasi di sini. Informasi historis dari proyek-proyek sebelumnya atau file proyek organisasi yang terlibat dalam proyek yang dapat memelihara
catatan hasil proyek sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Nah, jadi di sini kalau misalnya perusahaan memiliki catatan gitu ya, kalau dulu tuh pernah terjadi risiko apa sih misalnya, dikarenakan tiap tahun ya berdasarkan data historis tahun-tahun sebelumnya, tiap tahun pemerintah menaikkan upah minimum regional tenaga kerja setiap tahun. Dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan kinerja perusahaan atau penurunan profitabilitas perusahaan akibat beban tenaga kerja yang terlalu tinggi dari tahun ke tahun, misalnya. Itu kan berdasarkan data atau informasi historis dari proyek-proyek sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga rencana manajemen risiko atau risk management planning, yaitu penugasan peran dan tanggung jawab anggaran dan jadwal untuk kegiatan manajemen risiko. Kategori risiko, risk breakdown structure atau RBS. Ya. Nah, jadi manajemen risiko ini perlu direncanakan sebagai bentuk untuk mengalihkan risiko tersebut ke pihak ketiga atau memitigasinya dengan cara lain. Misalnya apa? Kalau misalnya kita kedapatan proyeknya itu riskan gitu ya, misalnya riskan gitu ya, proyeknya itu membuat gedung gitu ya. Kemudian gedungnya itu misalnya gedungnya itu di IKN gitu. Nah, di IKN itu misalnya karena di tengah hutan gitu ya, jadi banyak nyamuk misalnya. Nah, banyak para pekerjanya terkena misalnya demam berdarah, malaria dan lain-lain. Nah, karena ada resiko sakit tersebut misalnya perusahaan sudah memplanning. Nah, untuk setiap karyawan yang bekerja eh, jika sakit gitu ya, sudah diasuransikan ke perusahaan asuransi kesehatan, misalnya. Bukan hanya BPJS, bisa asuransi kesehatan lainnya gitu. Untuk apa? Untuk meminimalisir gitu ya, risiko yang terjadi akibat dari proyek tersebut, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait dengan input dari eh, apa namanya manajemen rencana manajemen risiko? Oke, kita skip aja dulu yang bagannya di sini. Nah, kemudian sebentar, identifikasi risiko juga membutuhkan pemahaman misi proyek, ruang lingkup, dan tujuan dari pemilik, sponsor, atau stakeholder. Dokumen perencanaan proyek harus ditinjau untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin. Dokumen tersebut meliputi lingkup proyek, struktur rincian kerja, jadwal proyek, perkiraan biaya, rencana sumber daya, rencana pengadaan, daftar asumsi, dan daftar kendala. Oke. Nah, kemudian di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2008, input dari manajemen risiko tersebut yaitu balance scorecard. Balance scorecard itu apa sih gitu ya? Yaitu kartu kinerja perusahaan, kinerja karyawan gitu ya. Apakah beban kerjanya sudah sesuai dengan kemampuan atau skill dari si karyawan tersebut gitu ya. Jangan misalnya karyawan yang tidak ahli di bidang tertentu diposisikan di bidang itu gitu ya. Kalau misalnya gini, eh, karyawan bidang ahli di bidang sales misalnya, kemudian ditempatkan di bidang finance misalnya. Nah, kalau karyawan tidak sesuai dengan posisi karena skillnya, berarti kan balance scorecard-nya nggak balance gitu ya. Berarti dia ditempatkan bukan di posisinya gitu. Yang biasa jualan gitu ya, disuruh ngitung-ngitung gaji karyawan gitu atau ngitung ongkos produksi misalnya. Kan itu tidak sesuai dengan dan nanti pun kinerjanya akan buruk gitu. Makanya di dalam PMK eh, tahun 91 yaitu dibutuhkan balance scorecard di dalam evaluasinya. Kemudian ada pas event data, ada laporan kegiatan. Nah, pas event data ini yaitu adalah evaluasi jika
apa namanya project yang telah dilakukan sudah dilaksanakan gitu ya. Evaluasinya apa? Apakah ada kekurangan di sana? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Apakah ada yang perlu ditingkatkan? Apakah ada yang perlu dilanjutkan? Nah, di dalam pas event data ini juga bahas seperti itu. Kemudian laporan kegiatan di sini. Nah, laporan kegiatan yang dimaksud adalah yang pertama di dalam setiap project atau event yang sudah dilakukan pasti ada laporan pertanggungjawaban. Ya, laporan pertanggungjawabannya siapa yang buat? Yaitu adalah ketua projectnya tersebut, gitu ya. Kepada siapa laporannya? Ya kepada pimpinan perusahaan tersebut dan pemerintah misalnya. Laporan kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak atau standar operating procedure, gitu ya. Dan apakah laporan kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak gitu oleh si ketua proyeknya tersebut. Nah, itu untuk apa namanya input di dalam manajemen risiko berdasarkan PMK nomor 191 tahun 2008. Kemudian di dalam PMK nomor 191 tahun 2008 juga manajemen risiko wajib ya, membuat SOP atau standar operating procedure. Jadi di dalam setiap proses produksinya, kalau perusahaan manufaktur gitu harus taat pada SOP gitu. SOP-nya seperti apa? Kemudian kalau di perbankan misalnya, harus jelas SOP-nya. Kalau misalnya di perbankan, di perusahaan jasa keuangan, bagaimana kalau misalnya SOP bagi nasabah yang kartu ATM-nya hilang gitu. Oh, kalau kartu ATM-nya hilang, harus bawa KTP, kemudian buku tabungan, kemudian baru bisa dibuatkan kartu ATM baru misalnya. Itu kan SOP gitu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Gitu ya. Kemudian juga selain SOP juga ada kuesioner. Nah, kuesioner di sini apa? Nah, kuesioner itu bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan. Apakah misalnya dan ditujukan ke siapa itu kuesioner tersebut? Ditujukan bisa ke internal perusahaan maupun ke eksternal perusahaan. Misalnya kalau kuesioner itu ditujukan ke eksternal perusahaan, berkaitan dengan kalau ke eksternal perusahaan biasanya, sebentar. Nah, kalau sebentar, kalau eksternal perusahaan biasanya berkaitan dengan konsumen misalnya. Apakah konsumen tersebut puas dengan apa namanya produk yang sudah diberikan? Bagaimana? Apakah ada komplain atau tidak? Gitu ya. Itu kuesioner yang ditujukan kepada pihak eksternal. Kemudian hasil wawancara identifikasi risiko. Nah, ataupun bisa mewawancarai gitu ya, mewawancara misalnya stakeholder yang terkait misalnya. Risiko yang mungkin terjadi adalah kenaikan jumlah UMR atau UMP misalnya. Nah, kita kan wawancara gitu ya, misalnya apa namanya Menteri Ketenagakerja gitu. Bagaimana misalnya nanti tahun depan apakah UMR akan naik atau apakah pajak akan naik gitu ya. Kemudian juga wawancara juga misalnya supplier-supplier kalau kita perusahaan manufaktur. Apakah bahan baku nanti ke depannya akan naik gitu ya, dikarenakan ada situasi kondisi seperti saat ini gitu ya. Nah, itu juga kita bisa meminimalisir risiko misalnya dengan wawancara. Oh, kemungkinan akan naik soalnya bukan masa panen gitu. Nah, kalian kan nanti di sana punya keputusan. Oh, mendingan beli sekarang daripada nanti belinya di saat mahal karena belum masa panen. Itu kan salah satu fungsi dari wawancara di dalam identifikasi risiko juga. Ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke dalam teknik-teknik di dalam manajemen risiko. Yang pertama, tekniknya adalah documentation review, kemudian checklist, ada information gathering teknik,
kemudian ada brainstorming, information gathering technique itu ada macam-macam ya. Ada brainstorming, DLP teknik, interviewing, kemudian juga ada root cause analysis, ada SWOT analysis, kemudian ada assumption analysis. Nah, di dalam diagram teknik juga ada yang namanya cause and effect diagram, yaitu adalah diagram sebab akibat di sini. Terus juga ada influence diagram, kemudian ada system or process flow chart. Nah, itu adalah apa namanya teknik-teknik yang ada di dalam identifikasi manajemen risiko. Nah, kita bahas satu-satu teknik yang ada di dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah documentation review, yaitu melakukan kajian terstruktur terhadap rencana proyek asumsi dimulai dengan file proyek sebelumnya, gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu proyek kan kita belajar dulu ya dari proyek dari proyek-proyek sebelumnya, gitu ya, documentation review-nya gitu. Bagaimana misalnya proyek ini dilakukan sebelumnya, gitu. Apalagi kalau proyek sebelumnya sukses, gitu kan. Kalau dapat lagi proyek saat ini, gitu ya, kita kan bisa belajar dari proyek sebelumnya yang sukses. Atau misal gini, misalnya kalian nanti UTS dan UAS di apa namanya di mata kuliah manajemen risiko, atau membuat project based learning atau PBL, gitu ya, yang sudah saya berikan, gitu ya, dan deadline-nya yang sesi ke-7 itu kan. Nah, kalau misalnya kalian berkaca gitu, wah dulu kakak tingkat pas ada project base seperti apa sih apa namanya hasilnya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian datanya didapat dari mana. Nah, itu yang dimaksud dengan documentation review di sini di dalam metode teknik di dalam identifikasi risiko. Kemudian risikonya apa aja sih yang akan dihadapi kalau misalnya proyek itu dijalankan. Itu kan udah ada data historisnya ya, yang apa namanya yang diarsipkan, kemudian direview untuk mengetahui bagaimana tata cara teknik melakukan identifikasi risiko tersebut. Nah, kemudian selanjutnya teknik pengumpulan informasi, yaitu beberapa metode pengumpulan informasi dapat digunakan dalam identifikasi risiko. Yang pertama adalah brainstorming. Nah, teknik identifikasi risiko ini paling sering digunakan. Tujuannya adalah untuk menyusun daftar lengkap risiko yang dapat diatasi. Kemudian dalam proses analisis risiko. Nah, jadi di sini tujuan brainstorming ini adalah apa namanya menyusun daftar lengkap risiko. Jadi kita membuat list, ya. Kita membuat daftar risiko listnya nih. Kira-kira apa saja sih kalau di bulan-bulan ini risikonya apa? Kalau di bulan depan risikonya apa? Oh, kalau di bulan ini risikonya kita banyak cacat produksi. Kenapa? Misalnya bahan bakunya tidak sesuai kualitasnya karena bukan masa panen. Misalnya kalau misalnya produk kita adalah makanan dan minuman misalnya. Nah, biasanya teknik ini paling banyak dilakukan karena paling mudah, yaitu dengan cara menulis atau menyusun daftar apa saja risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Ya. Ada yang tanyakan dulu nggak teman-teman terkait dengan risiko yang tadi sudah dibahas, yaitu tentang brainstorming. Kemudian ada lagi teknik Delphi di sini. Teknik Delphi adalah metode di mana sebuah kesepakatan para ahli dapat dicapai pada subjek seperti risiko proyek, gitu ya. Ahli risiko proyek yang teridentifikasi namun berpartisipasi secara anonim, maksudnya anonim tuh di balik layar lah. Teknik Delphi ini membantu mengurangi bias dan meminimalkan pengaruh satu orang pada hasil risiko. Nah, jadi apa namanya teknik Delphi ini yaitu teknik risiko yang di apa namanya yang kita menggunakan, gitu ya, apa namanya ahli-ahli di luar atau eksternal perusahaan. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaan di masa yang akan datang. Ya. Nah,
Selainnya adalah wawancara. Wawancara di sini yaitu risiko dapat diidentifikasi dengan teknik ini dengan wawancara dengan manajer proyek yang berpengalaman atau dengan para ahli di lapangan. Nah, individu-individu yang tepat dipilih dan diberi pengarahan tentang wawancara dapat mengidentifikasi pengalaman, informasi proyek, dan sumber lain yang mereka anggap berguna. Jadi, wawancara ini digunakan di dalam teknik identifikasi risiko dikarenakan bisa langsung tahu risiko yang mungkin dihadapi dari sumbernya langsung gitu ya. Nah, itu untuk wawancara. Kemudian teknik identifikasi lainnya juga bisa menggunakan SWOT di sini atau SWOT analysis yaitu memastikan pemeriksaan proyek dari masing-masing perspektif kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di sini. Ya kan? Nah, ini juga yang paling kan kalau itu yang mungkin misalnya jadi. Oke, sebentar saya pindah dulu. Nah, kemudian SWOT analisis juga teknik analisis yang sudah lumrah dipakai ya di dalam identifikasi risiko. Yang pertama, karena memang SWOT analisis ini gampang untuk diaplikasikan, karena di dalam SWOT analisis ini kita menganalisis bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT untuk meningkatkan luasnya risiko yang dipertimbangkan gitu. Nah, di mata kuliah lain pasti kalian sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan SWOT analisis gitu ya. Maka dari itu, di SWOT analisis juga adalah teknik yang paling gampang dipergunakan di dalam analisis identifikasi risiko. Oke, kemudian ada juga metode dan teknik. Lanjutannya di sini adalah checklist, yaitu organisasi dapat mengembangkan checklist risiko berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari proyek lampau. Daftar ini merupakan cara cepat untuk mengidentifikasi risiko dalam proyek baru. Nah, checklist seharusnya tidak dianggap sebagai metode yang lengkap dan kemungkinan risiko lainnya harus diamati. Nah, kalau checklist di sini yaitu eh, teknik identifikasi risiko dengan mengumpulkan proyek lampau. Jadi kita kumpulkan data-data terkait proyek yang di masa lalu. Kemudian daftar ini merupakan cara cepat untuk mengidentifikasi risiko dalam proyek baru. Nah, kita kan jadi tahu kan apa sih kelemahan dari proyek yang lama, kemudian kelebihannya apa. Nah, itu kan kita bisa mengidentifikasi gitu. Kemudian risiko-risiko apa saja yang mungkin timbul akibat dari eh, apa namanya risiko yang terdahulu pernah dialami gitu ya. Makanya metode checklist ini juga sangat berguna bagi teknik identifikasi risiko. Oke. Kemudian selain yang tadi checklist, ada juga assumption di sini, yaitu mempertimbangkan asumsi atau skenario yang digunakan dalam rencana proyek. Ya. Analisis asumsi adalah teknik yang mengeksplorasi ketepatan asumsi tersebut. Nah, metode ini mengidentifikasi risiko proyek dari ketidakakuratan, inkonsistensi, atau ketidaklengkapan asumsi. Nah, jadi asumsi ini kita memprediksi atau berasumsi akan terjadi risiko apa sih ke depannya gitu ya di dalam apa namanya proyek yang akan kita lalui gitu ya. Kemudian juga metode ini mengidentifikasi proyek dari ketidakakuratan gitu ya. Kemudian inkonsistensi atau ketidaklengkapan asumsi. Jadi teknik ini juga melengkapi, misalnya kan kalau asumsi itu berdasarkan anggapan gitu, belum tentu terjadi juga di dalam proyek yang sedang dilaksanakan gitu. Namanya kan asumsi itu anggapan gitu. Oke. Nah, kemudian sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Kalau teknik diagram di sini. Nah, terakhir teknik diagram yaitu
kita menggambar diagram sebab akibat. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengidentifikasi penyebab risiko. Kemudian juga sistem atau proses diagram alur menunjukkan misalnya bagaimana berbagai elemen sistem saling berhubungan dengan mekanisme sebab akibat ini. Nah, diagram pengaruh representasi grafis dari masalah yang menunjukkan pengaruh kausal. Kausal itu adalah sebabnya, waktu pemesanan peristiwa, dan hubungan lainnya di antara variabel dan hasil. Nah, ini teknik diagram. Tadi kan kita sudah bahas nih teknik-teknik di dalam identifikasi risiko. Ada teknik diagram, ada assumption, ada checklist, ada SWOT analysis, ada wawancara, ada teknik Delphi, ada brainstorming, kemudian juga ada documentation review. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan metode dan teknik-teknik yang dipergunakan di dalam identifikasi risiko? Oke, kalau tidak ada, kita bahas petunjuk teknis, yaitu petunjuk teknis Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2008 tentang identifikasi risiko di sini. Nah, identifikasi risiko di sini dituangkan ke dalam formulir, yaitu formulir 2 ya, atau nomor 2 dari PMK 191 tahun 2008. Nah, kemudian apa yang mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini lahir, yaitu didasarkan pada konteks yang telah ditetapkan pada Piagam Manajemen Risiko. Nah, di Indonesia sendiri, manajemen risiko juga ada standarnya, yaitu ISO 9001. Nah, ini adalah standar risiko yang harus dipatuhi perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Karena perusahaan besar harus mampu memitigasi risikonya. Makanya muncul tertuang peraturan ini gitu ya, Peraturan Menteri Keuangan tentang manajemen risiko. Nah, tujuannya apa? Untuk lebih efektif jika aktivitas organisasi dibagi menjadi beberapa bagian atau elemen kunci. Maksudnya gini, kan kalau perusahaan-perusahaan besar pasti terpisah kan ya. Terpisahnya seperti apa? Satu orang itu pasti dengan satu job desk-nya gitu ya. Misalnya direktur keuangan tidak rangkap jabatan menjadi direktur pemasaran misalnya. Karena memiliki risiko konflik of interest. Maksudnya apa? Gitu ya. Maksudnya kalau misalnya seseorang merangkap jabatan, nanti terjadi konflik kepentingan. Nah, misalnya jadi tidak independen lagi. Nah, kalau di perusahaan perbankan rawan apa? Rawan kredit fiktif misalnya. Kalau misalnya direktur kredit dan direktur pemasaran itu digabung misalnya atau orang yang sama dengan rangkap jabatan. Kenapa gitu ya? Karena masing-masing tugas tersebut harus terpisah untuk menjaga independensi apa namanya operasional tersebut. Atau misal seperti ini, kalau misalnya KPK gitu ya, kalau di dalam institusi gitu ya, KPK gitu ya, dijabat oleh siapa namanya rangkap jabatan gitu ya, dijabat oleh lembaga yang diawasinya. KPK kan mengawasi semua lembaga yang ada di Indonesia kan gitu. Misalnya rangkap jabatan ketua KPK juga merangkap misalnya sebagai kepala lembaga lain. Misalnya selain menjadi kepala KPK juga menjadi kepala pemerintahan gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa gitu ya. Harus independen, masing-masing harus independen. KPK harus bebas dari kepentingan-kepentingan gitu ya. Untuk menghindari apa? Konflik of interest tadi gitu ya, konflik kepentingan gitu ya. Kalau dipimpin oleh dua orang yang sama gitu ya, berarti rawan terjadi konflik kepentingan di sana. Nah, elemen kuncinya di sini yaitu sekumpulan topik yang lebih kecil dari aktivitas secara keseluruhan
Sehingga identifikasi risiko dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam. Contohnya apa? Contohnya itu bisa proses bisnisnya bisa menjadi lebih baik, kemudian juga komponen fisiknya bisa lebih terjaga gitu ya, alokasi fisik, aktivitas proyek dan pemangku kepentingannya juga bisa diakomodir di sini. Ini adalah elemen kunci untuk identifikasi di dalam risiko, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke komponen-komponen risiko di sini. Nah, komponen risiko ini sendiri juga berasal dari sumber risiko, yaitu sesuatu yang memiliki potensi bahaya gitu ya. Bahaya apa? Kan risiko itu kemarin kita sudah bahas ya, ada risiko murni dan ada juga risiko spekulatif. Kalau risiko murni yaitu risiko yang di luar kendali perusahaan. Contohnya apa? Bencana alam gitu ya, kebakaran gitu. Itu kan di luar kendali perusahaan. Kemudian juga ada risiko spekulatif yang bisa ditanggulangi atau dimitigasi gitu ya oleh perusahaan gitu. Nah, kalian juga identifikasi sumber risiko apa yang mungkin terjadi. Bisa risiko spekulatif gitu ya. Perusahaan kalian adalah perusahaan keuangan gitu, atau jasa perbankan. Risikonya apa saja yang mungkin terjadi? Risiko reputasi, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan lain-lain. Itu kan yang disebut dengan sumber risiko. Kemudian, kita identifikasi apa yang mungkin terjadi. Gitu. Event-event apa sih yang mungkin terjadi gitu dari sumber risiko tersebut. Misalnya, event di sini adalah sesuatu yang terjadi sehingga sumber risiko memiliki akibat atau konsekuensi. Misalnya, kalau risiko kredit di perusahaan perbankan misalnya, kalau terjadi kredit macet, dampaknya apa gitu ya? Atau konsekuensinya apa gitu ya? Konsekuensinya adalah penurunan kinerja keuangan perusahaan, yaitu penurunan profitabilitas perusahaan karena banyak kredit yang tidak terbayar atau kredit macet. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu konsekuensi dari sumber risiko yang kita bahas tadi. Nah, konsekuensinya akibat dari terjadinya risiko tersebut apa? Misalnya, perusahaan dapat teguran dari Bank Indonesia sebagai regulator. Karena kan tadi kita contohnya adalah perusahaan jasa perbankan gitu. Tegurannya apa? Tegurannya karena kredit macetnya sangat banyak gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin ditegur gitu. Bagaimana analisis kreditnya? Apakah sudah sesuai SOP atau tidak gitu. Nah, itu kan nanti ada evaluasinya gitu ya, setelah menerima konsekuensi. Kemudian penyebabnya langsung dan mendasari dari risiko tersebut. Nah, jadi misalnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya sumber risiko tersebut? Oh, ternyata penyebabnya adalah karyawan yang bertugas atau karyawan perusahaan yang bertugas di bidang analis kredit tidak melakukan analisa secara baik dan tepat misalnya, sehingga terkesan asal-asalan dan juga jadinya banyak para nasabah kredit misalnya yang tidak kredibel atau tidak kompeten untuk melunasi kreditnya di ACC gitu kreditnya. Jadi banyak yang tidak bankable atau kredibel gitu ya diberi kredit tapi diberikan. Nah, mungkin di situ juga bisa menjadi salah satu penyebab dari sumber risiko yang terjadi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Nah, kita bahas di sini. Resiko ada banyak ya intinya di dalam identifikasi itu. Yang pertama di sini ada risiko kepatuhan. Sebentar. Ada risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko finansial, risiko strategis dan kebijakan. Nah, jadi dengan mempertimbangkan penyebab terjadinya risiko, ini kan potensi-potensi yang mungkin terjadi ya di dalam suatu perusahaan. Kemudian risiko fraud, gitu ya. Nah, kategori risiko ini biasanya atau umumnya terjadi ya pada perusahaan jasa keuangan atau sektor perbankan ya. Karena apa? Karena
Resiko fraud, contohnya apa? Resiko fraud itu misalnya karyawan tidak bekerja sesuai dengan aturan atau melakukan kecurangan. Itu namanya fraud, ya, risiko fraud. Nah, kalau di dalam sektor perbankan, karyawan perbankan sangat rentan melakukan fraud. Kenapa? Misalnya untuk mengejar target nasabah kredit, misalnya eh, apa namanya, asal-asalan memilih nasabah yang tidak bankable diloloskan untuk bisa dapat kredit gitu ya. Atau misalnya fraudnya adalah manipulasi kredit, misalnya kreditnya kredit fiktif. Ini kan banyak ya di berita-berita gitu ya. Kredit fiktif yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan jasa gitu ya. Oke. Kemudian juga apa namanya, yang kedua risiko finansial. Nah, risiko finansial di sini kalau di perusahaan jasa keuangan gitu ya, misalnya risiko yang terkait dengan cadangan kas atau likuiditas misalnya. Risiko finansial di sini misalnya harus apa namanya, eh, taat pada aturan tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI rate ya. Kan kalau misalnya tingkat suku bunga BI rate-nya tinggi gitu ya, otomatis terjadi risiko finansial. Risiko finansialnya apa gitu ya? Suku bunga kredit menjadi lebih tinggi, kemudian eh, para nasabah kredit enggan gitu ya untuk meminjam kreditnya lagi ke bank gitu karena suku bunganya sedang tinggi gitu ya. Kemudian imbasnya apa? Imbasnya adalah ke kinerja finansialnya atau kinerja keuangan perusahaannya tersebut gitu ya. Yang tadinya harusnya kinerja perusahaannya bagus malah jadi rendah atau buruk. Kemudian juga ada risiko kepatuhan di sini atau compliance. Kalau di perusahaan jasa keuangan, risiko kepatuhan ini misalnya tidak bisa diperdebatkan. Misalnya apa? Kalau misalnya ingin menabung, jelas gitu harus patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Dari mana sumber dana yang ditabungkan, kemudian juga harus jelas siapa yang menabungnya, kemudian juga asal muasal dananya dari mana, itu kan patuh gitu ya. Nah, untuk menghindari apa? Kalau di jasa keuangan, untuk menghindari yang namanya money laundering atau cuci uang gitu ya, kejahatan cuci uang gitu. Makanya harus patuh gitu kan. Makanya kalau kita ingin nabung ke bank gitu ya, sebelum sekarang masifnya fintech gitu ya. Di sini apa namanya, untuk kita buka rekening kan harus ada syarat-syaratnya gitu. Tujuannya juga untuk apa gitu ya. Kemudian juga kalau kita ingin mengajukan kredit ke bank gitu kan, mengajukan kredit ke bank juga kan harus patuh terhadap syarat-syarat ketentuannya, bunganya berapa, cicilan pokoknya per bulan berapa gitu ya, sampai tenornya berapa gitu ya. Itu untuk risiko kepatuhan. Kemudian ada juga risiko operasional di sini. Bagaimana operasional bank itu bisa berjalan gitu ya. Oh, kalau operasionalnya supaya bank tersebut bisa berjalan harus memiliki kantor cabang gitu ya. Karena kalau misalnya tidak memiliki kantor cabang, banyak nasabah yang tidak bisa mengakses fasilitas-fasilitas perbankan tersebut. Makanya kan kalau kita lihat ya, operasional Bank BRI gitu, kantor cabangnya kan ada di mana-mana ya. Ada yang di sampai pelosok gitu, di Jampang ada, di Pelabuhan Ratu ada. Tapi kalau bank-bank besar kan nggak sampai jangkau ke sana. Makanya kemudian juga risiko operasional tersebut kalau misalnya tidak memiliki kantor cabang tersebut gimana? Ya banyak yang tidak bisa terakses oleh fasilitas perbankan bank tersebut. Gitu ya. Nah, yang terakhir di sini, risiko strategis dan kebijakan gitu ya. Nah, misalnya akibat kebijakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia oleh pemerintah gitu ya, yang tadi kita bahas ya. Nah, ternyata dengan kebijakan tersebut banyak nasabah perbankan yang enggan meminjam uang ke bank karena apa? Karena misalnya eh, tingkat bunga kreditnya yang sangat tinggi itu kan akibat kebijakan yang pemerintah canangkan gitu ya. Kemudian apalagi? Yaitu kenaikan pajak misalnya. Nah, pemerintah menaikkan pajak penghasilan maupun pajak terhadap produk-produk tertentu misalnya. Nah, akibat kebijakan tersebut, risiko kebijakan pemerintah tersebut, misalnya perusahaan jadi mengalami penurunan penjualan gitu, yang sebelum pajaknya meningkat bisa menjual banyak,
Akan tetapi setelah pajaknya keluar gitu ya, penjualannya jadi menurun. Nah, itu juga yang dinamakan risiko kebijakan. Itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait dengan risiko Saat ini pukul eh, 17. kebijakan yang sudah kita bahas tadi? Oke, sebentar, coba saya cek dulu. Oke, di sini kebanyakan kelas F ya. Oke, kalau kelas F mungkin nggak akan saya absen ulang. Saya akan absen ulang yang kelas H nih. Kayaknya kelas F ada semua. Saya yang akan absen ulang. Bapak, aku kelas F belum di absen. Siapa namanya? Tarisa. Oke, Bapak Syawalia hadir, Bapak dari pertama juga udah hadir, tapi di apa? Syawalia. Oke, sekali lagi. Saya akan absen yang kelas H ya. Karena dari tadi ketekan main-main nih kelas H nih. Saya beri warning ya buat kelas H nih ya. Kalau masih berlanjut seperti ini di perkuliahan online kita, eh, nanti bobot penilaiannya akan saya lebihkan untuk kehadiran nanti. Jadi kehadirannya bisa aja 60% gitu. Jadi walaupun kalian ikut UAS dan ngerjain tugas dan lain-lain, karena kehadirannya yang main-main, nilainya juga jadi nggak maksimal. Nah, saya akan absen kelas H yang tadi sudah saya absen di awal perkuliahan. Jadi yang tadi tidak terabsen di awal perkuliahan, nggak saya absen lagi ya. Ini yang kelas H, Ulfani masih ada. Ada Pak hadir. Kemudian Trihastuti. Trihastuti, nggak ada. Muhammad Maula, sorry, Feby Febrilian. Feby Febrilian juga nggak ada. Muhammad Davin. Hadir Bapak. Della Wildatul Aspia. Della nggak ada juga. Resti Nur Amanah. Hadir, Pak. Muhammad Zikri Al-Fajrin. Hadir Pak. Ica Marisa. Hadir Bapak. Gina Amelia. Gina Amelia. Oke. Abdul Rian. Hadir, Abdul Rian. Pak. Abdul Rian hadir Pak. Kemudian Siti Aisyah. Siti Aisyah ada. Oke. Rivaldi Ibnu Sina. Rivaldi. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Sylvia Nur Fauzia. Sylvia ada. Oke. Muhammad Farhan. Oke, nggak ada. Salsabila Hairunisa. Hadir Pak. Kemudian Mardia Adam. Oke. Kemudian Anne Nurul Hikmah. Mardia hadir Pak. Oh, dia ada. Anne. Anne Nurul Hikmah. Oke, nggak ada. Asti Wulandari. Oke. Ranti Sri Mulyati. Hadir Bapak. Divangga Tabhijriyah. Hadir Pak, ada Pak. Oke. Kemudian Getruda. Getruda Geza. Hadir Bapak.
Hadir Muhammad, Bapak. Muhammad Zikri, Hadir Pak. kemudian Dimas Ardiansyah, sorry, Mutia dulu, Mutia Muslim, Hadir Bapak. kemudian Dimas Ardiansyah, Hadir, Pak. Naya Nur Anissa, Hadir. Rian Susilo, Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ai Winarti. Hadir Pak. Oke, jadi ini warning ya buat kelas H. Kalau misalnya masih terulang, saya akan Assalamualaikum Bapak. Rio nggak kesebutnya Pak ya? Rio. Tadi katanya ada yang bilang kamu izin Rio Alfalah ke saya. Nah, ini dia nih. Tadi Jadi ada itu yang teh teman salah info kayaknya, bukan Rio ya, yang izin mah. ya makanya. Jadi teman kamu juga ada yang ngizinin kamu tadi. Kamu nggak jawab yang pas pertama awal absen. Nah, ini pelajaran juga ya buat kalian. Kalau misalnya temannya juga tidak hadir, jangan bilang izin atau sakit sembarangan. Karena saya memang langsung percaya sama kalian gitu ya. Entah itu izin ataupun sakit gitu ya. Nah, kamu cari siapa yang izinin kamu tadi ya. Kalau misalnya dia mau bertanggung jawab gitu ya, nanti saya ubah kehadiran kamu jadi hadir. Kamu cari siapa yang izinin kamu tadi. Oke, Rio, kalau kamu absennya ingin jadi hadir ya. Karena teman kamu bilang tadi izin katanya. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kelas H ya. Kalau misalnya sampai perkuliahan online Mohon berikutnya maaf Pak, juga gimana sampai nggak kedengeran? kenapa? Kenapa? Saya Suasi? harus gimana tadi teh nggak kedengeran? Cari siapa teman kamu yang bilang izin ke saya. Oke? Nanti apa namanya? Jangan main mengizinkan orang sembarangan tanpa persetujuan dia, gitu. Tanpa persetujuan orangnya. Kamu kan gak ngasih izin ke teman kamu bilang izin kan? Nah, dia udah apa namanya? Oh Istilahnya. jadi gini Pak, tadi teh Rio teh sempat mau izin karena kerja kan. Mm-mm. Cuman tadi teh sempat masuk, cuman waktu absensi teh eh, nggak kedengeran nih suara nama Nah, Rio-nya teh. Jadi nah makanya nggak kalau nanti, kalau nanti ya, yang serius. Makanya ini saya sedang apa namanya memberikan peringatan ke kelas H gitu ya. Kalau misalnya nggak serius gitu ya, saya akan kasih bobot penilaian 60% untuk kehadiran gitu ya. Jadi kemungkinan banyak yang nggak akan lulus di mata kuliah saya gitu ya. Jadi untuk kedepannya, kalau masih misalnya seperti ini, saya nggak akan segan-segan untuk tidak meluluskan siapapun dari kelas A gitu ya. Oke. Jadi untuk kedepannya, untuk kelas A terutama ya, kalau ingin berkuliah dengan saya harus kondusif gitu ya. Jangan seperti ini ya. Saya sudah kemudian juga akan saya lihat nanti apakah nilai ujiannya juga berantakan, kemudian di project based learningnya juga gimana nanti. Kalau misalnya memang main-main gitu ya, saya nggak akan segan-segan juga gitu untuk main-main juga dengan nilai kalian gitu ya. Kalau kalian perkuliahannya aja main-main, saya juga nggak akan pernah main-main dengan nilai kalian nanti ya. Nah itu ya. Jadi untuk kedepannya, saya harapkan lebih baik lagi untuk kelas H ya. Jangan seperti ini ya. Kalau untuk kelas F, so far bagus. Untuk kelas M, karena memang beda ya. Jadi untuk absensinya terpisah gitu ya. Karena kelas malam. Ya, kalau kalian kan reguler ya. Alasan kerja atau dan lain-lainnya, ya kalian harus pindah gitu ya dari kelas reguler ke kelas non reguler, entah itu kelas weekend ataupun kelas malam gitu. Ya, kalian kan memilihnya kelas reguler, jadi harus konsekuensinya harus tahu resikonya apa kalau kelas reguler. Ya perkuliahannya gitu ya, reguler gitu, bukan malam hari atau di weekend. Oke, saya harap ke depannya bisa lebih baik lagi kelas H karena saya tadi lihat seperti main-main ya. Saya ingatkan lagi, kalian main-main dengan perkuliahan saya lebih main-main lagi dengan nilai kalian nanti. Oke? Dan yang sangat main-main dengan perkuliahan saya
Saya juga akan sangat main-main dengan mata kuliah yang akan dia dapat nanti. Ya, karena mata kuliah keuangan kemungkinan yang handle adalah saya. Gitu ya. Jadi buat pembelajaran kalian untuk kedepannya untuk kelas H ya. Untuk kelas F masih so far nggak ada masalah. Oke. Kemudian juga apa namanya? Untuk tugas gitu ya. Kita kan minimal kalian tuh minimal 5 ya dari 14 sesi, tapi saya ingin mewajibkan project based learning ya, itu kan tugas kelompok kan. Jadi kalian harus kerjakan. Kemudian sesi 7, saya ingatkan lagi ini kita udah sesi 4 gitu ya. Takutnya kalian masih main-main juga ya, terutama yang kelas A gitu ya. Saya ingatkan sesi 7 gitu ya. Karena bobot penilaiannya lebih tinggi dibanding dengan UTS UAS gitu ya. Oke. Kemudian kayaknya cukup kita tidak. Oh iya, mungkin untuk kelas reguler kita inilah kita udah lama nggak kuis kayaknya deh. Oke, sebelum maghrib kalian sebelum kita akhiri juga kita kuis 20 menit ya untuk kelas H dan kelas F. Kalau untuk kelas malam nanti ya untuk kuisnya kita kerjakan terpisah. Oke. Kira-kira sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait perkuliahan kita? Kelas F, kelas H? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Oke, bentar, saya ingin yang kelas F dulu. Oke. Oke, kalau aman sampai ketemu minggu depan di jam dan hari yang sama. Saya harap minggu depan perkuliahannya lebih baik lagi dari minggu ini ya. Oke, karena udah 1 jam lebih juga ya, 1,5 jam ya kayaknya. Kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan di jam dan hari yang sama. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.